Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang dari Ibu buat Ananda hebat, Ananda cerdas, SMP Negeri 1 Bandai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap sayang kepada kita sehingga tetap memberikan lindungannya. Amin. Anandaku yang kusayang, hari ini kita masih dalam pembelajaran teks cerita fantasi untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kompetensi dasar kita kali ini adalah KD 3.4, yaitu menelaah struktur dan unsur kebahasaan teks narasi yang dibaca dan didengar. Indikator pencapaian kita adalah satu, merinci struktur teks fantasi. Yang kedua, menyimpulkan karakteristik bagian-bagian pada struktur cerita fantasi, yaitu bagian orientasi, bagian komplikasi, dan bagian resolusi. Yang ketiga adalah menelaah struktur kebahasaan. Nah, materi kita hari ini sangat penting untuk penulisan teks cerita fantasi nanti pada kompetensi dasar 4.4, yaitu menyajikan gagasan atau ide kreatif dalam bentuk teks cerita fantasi. Ya, baik Ananda, kita mulai pada struktur teks cerita fantasi, menelaah struktur cerita fantasi. Nah, kita lihat ya, struktur teks pada umumnya ada pembuka, isi, penutup. Ibu kembalikan pada teks cerita teks deskripsi yang lalu bahwa teks deskripsi tersebut juga mempunyai pembuka, isi, penutup. Pembukanya adalah identifikasi, kemudian isinya adalah deskripsi bagian-bagian, dan penutupnya adalah simpulan dan kesan penulis. Nah, kali ini adalah cerita fantasi, pun mempunyai struktur, yaitu orientasi, pembukanya, isinya adalah komplikasi, penutupnya adalah resolusi. Ya, apa itu orientasi? Ya, kalian lihat di layar bahwa dalam paragraf orientasi nanti akan ada kita mengenal tokoh dan wataknya, kemudian mengenal latar, kemudian mengenal konflik yang terjadi. Isinya adalah komplikasi yang berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah atau konflik, sehingga masalah itu memuncak. Nah, kita ketahui bahwa hidup di dunia selalu ada masalah dan pasti ada solusinya. Pasti ada penyelesaiannya, ada jalan keluarnya. Nah, seperti cerita fantasi kita, penyelesaian dari konflik yang terjadi adalah bagian penutup. Dan penutup inilah yang berisi pesan moral dari penulis. Baik. Dalam komplikasi tadi ada konflik. Nah, siapa yang berkonflik? Satu, tokoh berkonflik dengan tokoh lain. Yang kedua,
tokoh berkonflik dengan dirinya sendiri. Ya. Yang ketiga, tokoh berkonflik dengan alam sekitar. Baik, Ananda, untuk belajar menelaah struktur, kita buka teks yang berjudul Belajar dengan Gajah Mada. Ya. Bagian orientasi dalam teks Gajah Mada, kita lihat di layar. Ya, silahkan baca, Ananda. Ya. Orientasi adalah pengenalan tokoh dan latar. Ya. Dalam cerita Gajah Mada ini, tokohnya adalah Dani, Handi, dan Ardi. Ya. Kemudian latarnya di mana? Yaitu di Candi. Kemudian kapan? Pada hari Minggu pagi. Kemudian bagaimana suasananya? Ramai, ya, ramai oleh pengunjung. Ya. Nah, kita masuk pada bagian komplikasi. Nah, Ananda baca dalam layar. Handi berteriak minta tolong. Tolong. Ya, terjadilah konflik. Ya. Terjadilah konflik antara Handi dengan alam, ya, karena Handi jatuh ke dalam lubang. Kemudian Dani dan Ardi yang melihat Handi berusaha untuk menolong, tetapi ternyata Dani pun masuk ke dalam lubang tersebut. Ya. Nah, ada percakapan? Di mana kita? Nanti bertanya. Tempat apa ini? Handi dan Dani bertanya hampir bersamaan. Tiba-tiba di hadapan mereka muncul laki-laki bertubuh kekar. Nah, apa yang dikatakan oleh laki-laki bertubuh kekar itu? Kalian bertiga saya panggil untuk menemui leluhurmu. Mereka bertiga, siapa Bapak? Dengan gemetarnya, ya, memberanikan diri untuk bertanya. Aku yang berjanji tak akan makan buah palapa sebelum Nusantara bersatu. Nah, ternyata laki-laki tegap dan tegar itu adalah Gajah Mada. Ya, benar, akulah Gajah Mada yang sejak muda berusaha keras berlatih untuk menjadi seorang yang berguna. Suaranya berwibawa, ya. Apa yang sudah kamu lakukan untuk menyiapkan dirimu agar menjadi orang berguna? Kata laki-laki itu kepada mereka. Ya. Kemudian laki-laki itu memegang bahu Ardi dan Handi. Apa jawab Ardi? Saya berusaha menjadi juara kelas dengan belajar tiap hari. Nah, Handi pun menyahut. Saya belajar tiap malam sehingga saya selalu ranking 1 di sekolah. Kemudian apa kata Dani? Saya les semua mata pelajaran sehingga selalu mendapat prestasi matematika tertinggi di kelasku. Wah, ternyata Gajah Mada tidak menerima itu. Belum cukup. Kalian semua harus menambahkan jawaban lagi dengan benar untuk dapat dikembalikan ke tempat semula. Nah, setelah 1 jam berpikir keras, Handi membuka pembicaraan.
Saya selalu untuk tidak terlambat datang ke sekolah dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Ya, mulailah Handi mengajukan idenya. Apa kata Ardi? Saya berusaha keras dan tidak menyontek waktu ujian. Ya. Dani, apa katanya? Saya mendengarkan teman yang berbeda pendapat dan meresponnya dengan santun. Nah, ternyata mereka berkonflik dengan lingkungan sosial. Ya. Selama ini mereka pintar tetapi tidak memperdulikan lingkungan sosialnya. Ya. Pintar bukanlah hal utama, tetapi harus mempunyai moral atau perilaku yang baik. Itulah yang diinginkan oleh Gajah Mada dalam sumpahnya yang tidak akan memakan buah palapa sebelum Nusantara bersatu. Ya, kalau terpecah berarti rasa sosial, ya, moral, perilaku tidak beres atau tidak baik. Nah, inilah yang diinginkan Gajah Mada. Nah, dengan demikian, cerita ini diselesaikan dengan dentuman keras. Bum! Seakan ada yang mengangkat mereka bertiga, tiba-tiba sudah kembali berada di Candi Triwulan, tempat mereka melakukan pengamatan. Ketiganya mengusap mata, seakan tidak percaya mereka saling berangkulan. Ya. Janji mereka adalah sama dengan janji Gajah Mada. Jadi, solusi adalah harus berakhlak mulia. Itu solusi dari konflik tadi. Bahwa mereka harus berakhlak mulia, bukan hanya pintar. Itu yang dikatakan oleh Handi. Gajah Mada benar ya tadi. Iya, kita tidak cukup hanya dengan pintar. Ya, kita harus memiliki perilaku yang baik. Nah, ya kan? Kemudian keduanya kembali menjalankan tugas mereka, ya, menyelesaikan karya ilmiahnya untuk menghasilkan sebuah karya. Kita beralih pada menelaah kebahasaan dalam teks cerita fantasi. Nah, ciri kebahasaannya ada beberapa. Satu, menggunakan kata ganti, ya, atau nama orang sebagai sudut pandang penceritaan, ya, yaitu aku, mereka, dia, Ersa, Doni, dan lain-lain. Kemudian penggunaan kata ganti itu sesuai dengan keterlibatan penulis dalam cerita. Nah, ada kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Ya. Cerita fantasi pada kata ganti orang pertama yaitu penulis, ya, berada dalam cerita selaku pelaku utama, sehingga dalam cerita tersebut selalu mengatakan aku yang begini, aku yang begitu, atau saya yang ya. Kemudian kata ganti orang kedua, ya, sudut pandang orang kedua. Nah, penulis berada dalam cerita tersebut tetapi bukan selaku pelaku utama. Dia hanyalah pelaku pendamping. Ada orang lain yang menjadi pelaku utama. Ya.
Kemudian kata ganti orang ketiga ia, mereka, dan sudut pandang orang ketiga adalah penulis sama sekali tidak ada di dalam cerita tersebut. Penulis serba tahu terhadap tokoh dan pelaku yang dia tuliskan. Ya. Contoh orang pertama yaitu cerita ruang dimensi alfa. Si aku menceritakan dirinya ya, yang berada di ruang komputer itu bersama tokoh-tokoh lain. Yang kedua cerita Alin, ya, sudut pandang orang kedua, yaitu Alin berada di planet lain, ya. Nah, Alin adalah tokoh utama. Si aku atau penulisnya hanyalah tokoh kedua, tokoh pendamping. Kemudian sudut pandang ketiga adalah pelaku yang tidak ada sama sekali dalam cerita itu. Ya. Contoh berlian 3 warna, apalagi ekor biru nataga, kemudian bayangan dalam cahaya. Ya. Nah, ciri yang kedua menggunakan kata yang seolah-olah menggunakan panca indera yang mendeskripsikan tempat, waktu, dan suasana. Ya. Contoh deskripsi latar. 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Emas dan berlian bertaburan di dinding rumah itu. Nah, okay. Laboratorium berantakan, semua peralatan pecah. Aneh, hanya laptopku yang masih menyala. Ya, latar tempat. Jadi berada di laboratorium dan berada di sebuah rumah. Kemudian latar suasana. Jadi ciri bahasa ada, setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu, tak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya. Kamar yang megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Itu latar suasana, ciri bahasa dari teks fantasi. Ya, mendeskripsikan latar. Mendeskripsikan waktu caranya. Tengah malam tak ada bintang di langit itu. Mendung, hitam nampak menggumpal, lolongan anjing bersaut-sautan menyambut malam semakin larut. Itu cara mendeskripsikan latar waktu. Ya. Nah, ciri yang ketiga adalah kata sambung, kata penghubung. Istilah dalam bahasa Indonesia adalah konjungsi. Ini untuk menandakan urutan waktu, sebagai penanda urutan waktu. Ya, antara lain contohnya adalah kata kemudian, seketika, tiba-tiba, sementara itu, lalu, ya, selama, bersamaan, dan lain-lain. Contoh dalam kalimat, setelah pintu terbuka, aku terseret ke masa depan. Nah, kalian lihat di layar yang warna merah itulah kata sambung tersebut. Ya. Oke. Kemudian, oke. Baik. Ciri yang keempat menggunakan kata ungkapan keterkejutan. Ya, karena kan cerita fantasi ini penuh misteri, ya, supranatural. Jadi menggunakan kata-kata yang berfungsi untuk menggerakkan cerita, ya, untuk memulai masalah. Contoh, tiba-tiba seorang alim berukuran lebih besar datang. Ya. Atau berikutnya, contoh berikutnya, tanpa diduga
buku terjatuh, dan halaman. Oke. Contoh lagi, di tengah kebahagiaannya datanglah musibah itu. Ada unsur mengejutkan, ya. Ciri kelima, menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Contoh, Alin berhidung mancung dengan hidungnya yang menjulang. Ya, masa hidung menjulang? Maksudnya adalah hidungnya yang tinggi, ya, hidungnya mancung, tinggi, ya. Oke, dia tidak mengatakan mancung tapi dia katakan menjulang. Kemudian mengendus sekeliling. Ya, contoh lain, matanya yang sebesar biji kemiri. Ya, jadi makna kias seperti diandaikan biji kemiri. Oke. Kemudian berkedip-kedip memamerkan matanya yang kehijauan. Ya. Berikut, unsur yang paling penting dalam teks narasi adalah ada narasi dan ada dialog. Itu harus, ya. Ada narasi dan ada dialog. Ya. Dialog percakapan, ya. Dialog adalah percakapan. Contoh narasi. Nah, coba dibaca sendiri. Ya, Ibu berikan lagi contoh yang kedua. Ini adalah narasi, ya. Cerita dari cerita tersebut, ya. Di tengah saya asik mengamati candi, tiba-tiba bumi bergoncang dan blum, saya terdorong ke sebuah tempat kemilo yang serba keemasan. Baunya harum dan indah, sebuah kerajaan megah ada di hadapanku. Narasi yang berupa monolog, ya, monolog. Baik. Berikut adalah dialog, ya, percakapan. Kita lihat, raksasa itu mengejar berteriak. Siapa yang berdialog adalah Fona, ya. Teriak Fona, kalang kabut. Itu. Kita lihat ada tanda petik, ya, ada tanda kutip di dalam dialog tersebut. Sebentar akan Ibu jelaskan. Aku ternganga mendengar perkataan Fona, aku segera berlari. Itu dialog yang berupa monolog, ya, tidak menggunakan tanda kutipan. Baik. Nah, dialog itu adalah kalimat langsung yang ada ciri-ciri penulisannya. Yang ada syarat penulisannya. Sudah tahu kan? Di SD sudah belajar kalimat langsung. Ya, kalimat langsung. Baik. Kalimat langsung atau dialog, ciri-cirinya harus kita tahu karena kita akan menulis teks cerita fantasi pada KD 4.4, ya. Ciri kalimat langsung: 1, mempunyai kalimat petikan dan kalimat pengiring. Mempunyai kalimat petikan dan kalimat pengiring. Yang kedua, posisi kalimat petikan berada di belakang kalimat pengiring atau juga boleh berada di depan kalimat pengiring. Ibu kasih contoh untuk penjelasannya, ya. Mana dia? Ini. Kalimat pengiring itu yang berwarna ungu. Sengaja Ibu berikan warna, ya. Nomor 1 di atas,
posisi kalimat pengiring berada di belakang kalimat kutipan. Nah, kalimat nomor 2 dia berada di depan. Ya. Besok kalian ulangan. Itu adalah kalimat kutipan. Kata ibu titik itu adalah kalimat pengiring. Ya. Berada di belakang. Paham ya? Kemudian ciri berikut, kalimat kutipan menggunakan tanda kutip atau tanda petik dimanapun posisinya. Itu kalimat kutipan ya. Dan diawali oleh huruf besar, huruf kapital, diakhiri oleh tanda titik. Mana contohnya tadi? Ini. Ya, mana? Kalimat kutipan yang warna hijau, baik dia berada di depan ataupun berada di belakang, di nomor 2 itu contohnya, harus diawali oleh huruf kapital dan diakhiri oleh tanda titik. Dia satu kalimat utuh. Dan diapit oleh tanda kutip atau tanda petik. Mengapa ke tanda kutip? Karena adalah kutipan dari dialog tadi. Ya, kutipan dialog. Jadi harus menggunakan tanda kutip. Ya, kemudian diawali oleh huruf besar, diakhiri oleh tanda titik. Tanda kutip sengaja Ibu memberikan warna merah. Ya, supaya gampang kalian untuk pelajari. Nah, kalimat ciri berikut, kalimat pengiring menggunakan huruf kapital jika berada di awal saja. Jika berada di awal, terletak di awal. Nah, kita lihat. Kalimat nomor 1 berada di belakang, di akhir. Ya, di belakang. Berarti dia tidak perlu menggunakan huruf kapital, yaitu kata ibu titik. Ya, kalau dia di belakang. Mengapa kalimat nomor 2 menggunakan huruf kapital? Ya, karena ini adalah satu rangkaian kalimat langsung. Ya. Ibu titik berkata-kata ibu diawali oleh huruf besar. Ya, Ibu berikan contoh lagi. Ya, kau harus membawanya kembali. Ya, menggunakan huruf besar. Kemudian di akhir posisinya di akhir Ersa berteriak kalang kabut. Itu menggunakan huruf kapital karena Ersa adalah nama orang. Ya, mana yang ini. Kalimat pengiring berada di belakang. Lihat kalimat bagian bawah. Siapa yang menggunakan kabel saya? Tanya ibu titik. Kalimat pengiringnya tidak diawali oleh huruf kapital, ya, karena dia berada di belakang kalimat kutipan. Sementara kalimat yang di atas menggunakan huruf kapital karena dia di awal kalimat, ya. Berikut, jika kalimat pengiring, lihat, jika kalimat pengiring berada di depan, maka harus dipisah oleh tanda koma. Ya, dipisah dengan kalimat ketikan dengan menggunakan tanda koma. Ya, nah, kita lihat contohnya. Ya, dipisahkan oleh tanda koma jika kalimat petikan berada di belakang, terletak di belakang. Ya. Lihat, kalimat kedua ada tanda koma. Ibu titik berkata, koma. Ya, dipisahkan. Mana lagi contohnya?
Nah, lihat kalimat kedua, Ersa berteriak kalang kabut, koma. Ya, kalau kalimat nomor 1 tidak pakai koma. Mana lagi? Oh, kalimat yang di atas. Ibu Titik bertanya, kalimat pengiringnya berada di depannya, tanda koma. Ya. Mana lagi? Kalimat yang di atas, Ardi berteriak lantang, koma. Ya. Sengaja ibu berikan warna merah pada tanda koma tersebut. Kalimat yang di bawah tidak ada tanda komanya, ya, karena pengiringnya berada di belakang kalimat petikan. Nah, Ibu Titik meminta koma, baik, ya. Oke. Koma. Apalagi ada lagi? Aku memohon, koma, kalimat yang di bawah. Lihat kalimat yang di bawah. Aku memohon. Koma. Ya, baik. Ananda, kalimat ada 3 jenis, yaitu kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah. Kalimat perintah pun ada 3, yaitu permintaan, ajakan, seruan. Ya. Kalimat berita. Ibu kasih contoh kalimat berita. Mana tadi kalimat berita? Ya. Besok kalian ulangan. Itu adalah kalimat berita. Diberitakan oleh Ibu Titik. Ya. Kalimat berita diberitakan oleh Ibu Titik. Mana lagi kalimat berita? Ya. Ardi, maafkan aku. Maaf telah merusak laboratorium untuk penelitian ini. Memberitakan kepada Ardi. Oke. Kemudian yang kedua, kalimat tanya. Ya. Kalimat berita tentu menggunakan diakhiri oleh tanda titik. Ya. Kalimat tanya tentu diakhiri oleh tanda tanya. Ini contohnya. Siapa yang menggunakan kabel saya? Ya. Kan Ibu Titik bertanya, berarti kalimat kutipannya diakhiri oleh tanda tanya. Ya. Ada lagi? Tidak ada lagi ya. Ya. Sayang sekali hanya satu yang Ibu contohkan. Nanti kalian cari di teks cerita fantasi tersebut. Ya. Kemudian kalimat, apalagi tadi yang ketiga, kalimat perintah, kalimat seru. Ya. Jangan main-main Don. Ya, itu ya. Jangan main-main Doni. Itu kalimat perintah. Menggunakan tanda seru. Ya. Kalimat perintah itu menggunakan tanda seru. Baik itu perintah permintaan, perintah ajakan, atau perintah seruan, semua menggunakan tanda seru. Ya. Tolong ambilkan buku saya, tanda seru. Ya. Kalimat permintaan, perintah permintaan. Ya. Ardi maafkan aku, ya, tanda seru karena permintaan. Oke. Berikut ada yang posisi kalimat pengiring terletak di tengah kalimat kutipan. Ya. Kalau tadi pengiringnya berada di belakang kutipan, pengiringnya berada di depan kutipan, kali ini pengiring boleh terletak di tengah kutipan. Ya, mana contohnya ini? Lihat contohnya.
Mana kutipannya? Yang warna ungu itu kalimat pengiringnya, pengiring. Kalimat pengiringnya Ersa tercekat. Itu kalimat pengiring. Kalimat kutipannya ada di depan dan ada di belakang. Jadi kalimat pengiring berada di tengah. Padahal aku tahu kita tinggal punya waktu 8 jam. Ya, kalian lihat di teks 3 dimensi nanti. Ya. Baik. Nah, sekarang kita membuat dialog atau kalimat langsung, ya, yang akan kita buat nanti pada KD 44, keterampilan menyuguhkan ide kreatif, ya. Nah, tuh. Ersa memberitahu Doni bahwa pekan depan sekolah sudah terbuka. Nah, kalimat langsungnya atau kalimat dialognya, kalian lihat di bawahnya. Ada 2 ya, Ibu berikan contohnya. Ada yang dialognya, petikannya berada di depan, ada yang berada di belakang. Pekan depan sekolah sudah terbuka, kata Ersa kepada Doni. Ersa berkata kepada Doni, pekan depan sekolah sudah terbuka. Ya. Kemudian membuat kalimat narasi atau kalimat tidak langsung. Ada kalimat langsungnya dulu, baru narasinya dibawa, kalimat tidak langsungnya. Ya, dialog menjadi narasi, narasi menjadi dialog, begitu maksud Ibu. Tolong aku, teriak seseorang. Nah, kalau dibuat narasinya, dibuat kalimat tidak langsungnya, seperti yang kalian lihat di layar. Seseorang berteriak minta tolong. Ya. Oke. Baik. Ananda semua, ya. Nah, itulah yang penting di dalam pembuatan teks narasi nanti, ya. Nah, sudah selesai Ibu menjelaskan bagaimana membuat narasi dan bagaimana membuat dialog dalam teks narasi. Ya. Ananda, Ibu ingatkan bahwa pelajar berhak mendapatkan pembelajaran. Kalian adalah pelajar, adalah siswa, masa depan bangsa. Maka merugilah pelajar jika tidak menggunakan hak belajarnya. Ya, itu dari Ibu. Sekian, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.